Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu di mata kuliah manajemen fintech. Pada kesempatan ini kita hanya bersua melalui YouTube ini ya karena ada kendala kesempatan. Baik, untuk hari ini kita mengulas tentang analisis laporan keuangan dan teknologi. Sebagai seorang manajemen, ya tentu kita sangat bertanggung jawab bagaimana menilai sebuah perusahaan, apakah perusahaan kita baik-baik saja atau perusahaan tersebut tersandung sebuah masalah sehingga indikator-indikator itu dapat kita ketahui dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan kita sendiri ataupun perusahaan orang lain. Demikian pun ketika kita ingin berinvestasi, maka kita sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan untuk kita analisis ya dalam rangka melakukan penilaian untuk pengambilan keputusan. Ya, karena tujuan akhir dari sebuah laporan keuangan itu adalah pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, yang pertama kita lihat komponen utama dari laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ini ada beberapa ya laporan keuangan. Kalau di standar akuntansi saat ini ada minimal 5 laporan keuangan itu ya, standar akuntansi umum ya, SAK umum atau konvergensi dari IFRS, International Financial Reporting Standard. Di antaranya adalah laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan istilah neraca. Ya, neraca itu juga adalah istilah lama dari laporan keuangan ya. Sekarang di dalam standar akuntansi menggunakan istilah laporan posisi keuangan ya atau financial position statement. Nah, di dalam laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menggambarkan bagaimana posisi perusahaan pada tanggal tertentu. Ya, biasanya itu adalah akhir tahun. Ya, di dalam standar akuntansi perusahaan atau entitas itu wajib untuk menyusun laporan keuangan minimal 1 tahun 1 kali, yaitu di akhir tahun. Ya, namun boleh juga membuat laporan keuangan beberapa kali dalam 1 tahun itu. Ya, apalagi kalau seumpama perusahaan itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan tersebut wajib menyusun laporan kuartalan. Ya, jadi 3 bulan ya terdiri dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Ya. Januari sampai Maret ya, kemudian April sampai Juni ya dan seterusnya. Ya, bahkan negara kita pun itu juga menyusun laporan keuangan kuartalan. Ya, karena dari kuartalan inilah negara pun akan dinilai apakah kondisi perekonomian dalam negara itu baik-baik saja. Ya, biasanya kalau 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan, maka itu akan mengindikasikan terjadi resesi ekonomi. Ya, sama dengan perusahaan. Di perusahaan pun seperti itu, maka perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu diwajibkan menyusun setiap kuartalan. Ya, jadi
4 kali dalam setahun mereka menyusun laporan keuangannya. Ya, tapi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek, ya itu bebas saja. Tapi umumnya juga perusahaan-perusahaan lain itu menyusun secara kuartalan, ya dalam rangka untuk mengevaluasi bagaimana kinerja perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan tersebut, yang kemudian akan menjadi informasi bagi pihak manajemen ataupun pihak investor untuk menentukan keputusan-keputusan masa yang akan datang. Ya. Ya, laporannya juga bisa dibuat secara semesteran, ya bahkan mungkin ada juga yang setiap bulan. Ya, laporan bulanan. Nah, saudara sekalian, laporan posisi keuangan ini atau neraca itu isinya ya dari badan dari laporan tersebut itu terdiri dari aset, ya aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, ya dan ini adalah persamaan akuntansi sebenarnya. Ya, persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, karena aset ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sementara liabilitas maupun ekuitas itu adalah klaim atas sumber daya tersebut. Artinya bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal dari dua sumber. Sumbernya bisa dari ekuitas atau modal pemilik, selebihnya itu bisa berasal dari utang. Ya, itulah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset-aset ini bisa dalam bentuk kas, bisa juga dalam bentuk piutang, persediaan, kemudian juga ada aset tetap, gedung, tanah, peralatan, ya, dan sebagainya. Itu adalah aset-aset tetap. Umumnya aset tetap itu adalah aset-aset yang jumlahnya besar dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, sementara aset lancar itu adalah aset-aset yang liquid. Biasanya penggunaannya dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ya, disebut dengan aset lancar. Ya, kas, piutang, persediaan, perlengkapan, ya, dan lain-lain yang bersifat jangka pendek. Ya. Kemudian selain dari itu juga di dalam kelompok aset itu ada investasi jangka pendek, ada juga investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka pendek itu ya biasanya adalah bisa dalam bentuk deposito yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, bisa investasi dalam saham, bisa dalam investasi dalam bentuk obligasi yang akan jatuh tempo di dalam yang akan siap diperdagangkan di kurang daripada 1 tahun. Ya, lewat dari itu maka itu masuk dalam investasi jangka panjang. Ya, dan selain itu juga di dalam kelompok aset itu juga masih ada namanya properti investasi. Properti investasi itu mirip dengan aset tetap. Ya, tadi saya sebutkan aset tetap itu diantaranya adalah gedung, tanah, ya, peralatan, mesin-mesin, kendaraan, itu adalah semua aset tetap. Kemudian properti investasi itu adalah gedung dan tanah juga. Ya, tanah dan gedung. Ya, sama dengan aset tetap. Perbedaannya adalah kalau properti investasi itu adalah tanah dan gedung yang bukan diperuntukkan untuk kegiatan operasional perusahaan, tetapi untuk tujuan komersialisasi. Ya, gedung yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian gedung itu untuk disewakan, maka itu adalah properti investasi. Demikian pun tanah juga seperti itu. Tanah untuk spekulasi itu adalah masuk kategori properti investasi.
atau bahkan tanah yang belum diketahui peruntukannya, apakah mau digunakan untuk membangun gedung perusahaan atau apakah akan dijual, itu belum jelas, maka itu akan tetap dikategorikan sebagai properti investasi. Ya. Nah, dan lain-lain. Nah, ada juga aset lain-lain. Aset lain-lain itu biasanya adalah aset lancar yang sifatnya jangka panjang, seperti piutang. Piutang itu kan idealnya adalah aset lancar. Tetapi kalau piutang tersebut uh, dia mengalami kendala penagihan, artinya ketertagihannya itu lewat daripada 1 tahun, maka dia dikategorikan sebagai aset lain-lain karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai aset lancar. Ya, kemudian liabilitas, ya, liabilitas itu adalah kewajiban atau utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Ada juga sifatnya liabilitas lancar, ada juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar itu adalah utang-utang yang jatuh tempo di dalam 1 tahun. Ya, maka dia kategori liabilitas lancar. Ya, sebaliknya kalau liabilitas itu akan jatuh tempo di atas 1 tahun, ya maka itu adalah liabilitas jangka panjang. Ya, biasanya adalah contohnya utang bank, ya, liabilitas obligasi termasuk, ya, dan lain-lain. Ya, kita hanya melihat dari sifat dari liabilitas tersebut, apakah jangka pendek atau jangka panjang. Kita tidak menghafalkan ya nama-nama liabilitasnya. Yang pasti kalau dia kurang dari 1 tahun akan jatuh tempo maka lancar, kemudian sebaliknya itu adalah liabilitas jangka panjang. Ya, ekuitas juga, ya, ekuitas itu adalah modal, ya. Kemudian modal ini ada dalam bentuk bisa modal saham, ada juga saldo laba. Saldo laba itu adalah laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari laporan laba rugi, kemudian ya laba tersebut sebagian dibagikan kepada investor yang disebut sebagai dividen. Ya, maka yang tertinggal di perusahaan itu yang disebut dengan saldo laba dan akan dicatat sebagai ekuitas. Ya, modal perusahaan. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemudian ini adalah contoh neraca sederhana, ya. Kita lihat yang sederhana seperti ini. Kalau kita lihat aslinya di perusahaan, ya mungkin lebih kompleks, lebih banyak gitu pos-posnya. Ya, tapi garis besarnya seperti ini. Ya, aset lancar, contohnya kas 50, piutang 30, persediaan 20, ya. Aset tetap, kemudian ya totalnya adalah 400, liabilitas, utang dagang, utang pajak, ya, utang bank dan lain-lain ya, modal saham, laba ditahan, totalnya juga 400. Ya, namanya neraca ya harus sama. Aset harus sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, karena apa? Kenapa harus sama? Karena memang aset ini sumbernya dari liabilitas dan ekuitas. Ya, kalau tidak sama, nah itu ada masalah kan. Ya, inilah yang digunakan juga dalam yang diwacanakan ya di negara kita dalam penegakan hukum. Ya, dalam penegakan hukum, ya inilah rumus yang digunakan. Pembuktian terbalik. Berapa aset yang dimiliki, maka sumbernya dari mana? Ya, kalau seumpama asetnya lebih besar daripada sumbernya, ya, anggaplah kekayaan seseorang itu ya 100 miliar. Kemudian gajinya kita lihat, ya kalau gajinya mungkin ya nggak sampai segitu seharusnya. Kemudian diketahui bahwa orang tersebut tidak memiliki utang. Ya seharusnya kan kalau gaji tidak mencukupi berarti dari utang.
Nah, kalau utangnya tidak ada, pertanyaannya dari mana aset 100 miliar tersebut? Nah, itu ya analoginya juga tuh, seperti itu. Maka di neraca itu akan menunjukkan aset-aset tersebut dari mana sumbernya. Ya, dan ini akan menunjukkan eh, kekayaan perusahaan. Ya, di neraca tersebut berapa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, dan kekayaan ini dari mana? Ya, apakah dominan dari ekuitas atau sebaliknya dominan dari utang? Ya, jadi aset tersebut yang 400 tidak juga dikatakan wah hebat karena asetnya besar. Ya, lihat sumbernya. Ya, kalau seumpama dari utang lebih besar, maka ya itu juga menunjukkan sesuatu yang tidak sehat. Ya, kalau utangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Nah, itu gunanya ya disajikannya sebuah neraca. Nah, makanya inilah nanti akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Ya, kita akan menggunakan rasio-rasio, ya banyak sekali rasio saudara sekalian. Ya, kita hanya mungkin nanti mencontohkan beberapa saja. Ya, silakan dieksplor aja itu, banyak sekali. Nah, kemudian laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi, ya ini adalah contohnya juga. Ya, contoh laporan laba rugi, contoh sederhana. Ya. Laporan laba rugi ini menunjukkan tentang kinerja perusahaan dalam 1 tahun. Ya, bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan dan berapa biaya-biaya yang dikeluarkan, ya sehingga bisa menghasilkan laba bersih. Ya, nah dari laporan laba rugi juga ini kita bisa melakukan beberapa analisis, ya terutama menganalisis menggunakan rasio rentabilitas atau disebut istilah lainnya adalah rasio profitabilitas. Ya, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya, ada berapa juga rasio-rasio sangat banyak. Ya, nanti kita gunakan beberapa. Ya, ini usulannya pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Ya, beban pokok penjualan itu adalah ya ada perhitungannya ya, persediaan awal ditambah dengan pembelian selama periode, ya sama dengan persediaan tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir, maka itulah beban pokok penjualan. Ya, dan beban pokok penjualan setelah mengurangi pendapatan maka baru dihasilkan laba bruto atau laba kotor. Ya, selanjutnya ditambah dengan beban-beban operasional yang lain, ya beban penjualan, beban pemasaran, ya beban iklan dan sebagainya, semua biaya-biaya termasuk beban gaji, ya dimasukkan di sini sebagai pengurang. Ya, selanjutnya bisa didapatkan laba, ya laba sebelum pajak. Ya, kemudian dikurangi dengan beban pajak, baru diperoleh laba bersih. Ya, itu adalah contoh ya, kita mensimulasikan laporan laba rugi. Orang manajemen juga penting ya memahami ini. Meskipun ini adalah pekerjaan orang akuntansi, tetapi orang manajemen harus memahami ya karena bagaimana mengelola perusahaan kalau kita tidak bisa memahami bagaimana laporan laba rugi itu. Ya, meskipun kita tidak harus tahu bagaimana cara menyusunnya, ya, tetapi kita bisa memahami ya kerangka besarnya, kerangka dasarnya, ya sehingga kita bisa membaca apa informasi dalam laporan tersebut. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas juga ini adalah laporan yang sangat penting. Ya, karena kas-kas yang dilaporkan, yang didapatkan, seumpama tadi kita lihat di neraca ini kan. Di sini contohnya kas
Ya, kas ini ada perusahaan memiliki kas sebesar 50. Nah, kas ini kita ingin mengetahui kas ini dari mana saja sumbernya dan kemana saja penggunaannya. Ya, maka laporan tersebut itu khusus adalah laporan arus kas. Ya, laporan arus kas inilah sebenarnya yang akan menunjukkan bahwa kas yang dimiliki oleh perusahaan ya itu bersumber dari mana saja dan digunakan kemana saja. Ya, maka saat kita menyusun laporan arus kas itu ada dua, ya, ada tiga ya, maaf, ada tiga ya aliran kas masuk dan kas keluar. Ya, jadi ada tiga aktivitas yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasional ini itu adalah aktivitas utama perusahaan, core bisnis perusahaan. Ya, kalau dia adalah perusahaan bergerak dalam jual beli barang, maka itu adalah operasional. Jadi sumbernya dari penjualan persediaan, ya, kemudian juga mungkin dari piutang, ya, kemudian juga yang kas keluarnya juga adalah pembayaran utang dagang diantaranya. Ya, jadi seluruh aktivitas-aktivitas operasional, aktivitas utama perusahaan itu ada di operasional, ya, aktivitas operasional. Kemudian investasi, ya. Ini kalau investasi itu adalah aktivitas-aktivitas dalam rangka biasanya adalah pembelian ataupun penjualan aset tetap. Ya, contoh pembelian kendaraan, mesin-mesin, tanah termasuk gedung, ya, karena aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan juga itu kadang dijual gitu, ya. Kalau seumpama sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan, maka itu akan dijual kembali, maka itu akan masuk di kegiatan investasi. Kemudian di aktivitas pendanaan, ya, penerbitan termasuk adalah penerbitan saham, ya, pendanaan termasuk pembiayaan, ya, pembayaran utang yang jangka panjang, ya. Nah, di sini ada di pendanaan. Ya, jadi di sini masing-masing operasional, investasi, dan pendanaan itu terdiri dari aktivitas kas. Aktivitas kas masuk untuk aktivitas operasionalnya, ya, dan aktivitas kas keluar. Ya, sama semua. Baik di operasional, di investasi, ataupun di pendanaan. Ya. Laporan arus kas ini sendiri, saudara sekalian, itu ada dua macam, ada menggunakan metode langsung dan ada metode tidak langsung, ya. Perbedaannya itu ada di aktivitas operasional, ya. Di aktivitas operasional, kalau menggunakan metode langsung kita mencatat berapa arus kas masuknya dan arus kas keluarnya. Tetapi kalau menggunakan metode tidak langsung, maka kita mulai dari laporan kita mulai dari laba bersih, kemudian laba bersih itu dilakukan penyesuaian, ya, hasilnya pasti sama. Baik metode langsung ataupun tidak langsung pasti sama hasilnya. Ya, dan bahan untuk menyusun laporan arus kas ini termasuk kita menggunakan neraca, ya. Jadi ada neraca itu harus ada 2 tahun berturut-turut kita gunakan. Kalau kita ingin menyusun seumpama laporan arus kas di tahun 2025, maka laporan neraca yang kita butuhkan adalah neraca tahun 2024 dan neraca tahun 2025. Ya, kita akan membandingkan berapa aset, berapa pos-pos asetnya, pos-pos liabilitas maupun ekuitasnya kita akan bandingkan. Apakah di tahun 2025 mengalami kenaikan ataupun penurunan, ya, aset, liabilitas ataupun ekuitasnya. Itu selisihnya itu yang akan kita ambil, selisih kenaikan maupun selisih penurunan.
Ya, itu adalah bahan bakunya, tapi kalau kita menggunakan metode langsung, boleh juga kita langsung menggunakan saja buku besar KAS. Ya, di buku besar KAS kita ambil, di situ semua sudah ada. Kalau metode langsung. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio ini, saudara sekalian ini, ya digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, melihat efisiensi penggunaan kasnya, ya, dan risiko-risiko perusahaan tentunya. Ya, maka sangat banyak analisis yang bisa digunakan. Di antaranya kita bisa menggunakan rasio likuiditas, ya, rasio likuiditas. Contohnya kita bisa menggunakan current ratio, ya, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Ya, kalau kita contohkan, seumpama total aset lancarnya adalah 100 miliar, kemudian kewajiban lancarnya atau liabilitas lancarnya itu adalah 40 miliar, kita bagi sama dengan 2,5. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa idealnya ini current ratio itu di atas 1,5. Ya, jadi kalau hasilnya 2,5 berarti itu sangat baik. Artinya liquid, ya. Perusahaan itu cukup sangat liquid, ya, karena ketersediaan aset lancar dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban lancarnya akan jatuh tempo. Ya, perbandingannya bahwa aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah sebesar 100 miliar, sementara utang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun itu adalah 40 miliar saja. Ya, berarti ada rasionya sebesar 2,5. Ya, rasio kewajiban terhadap aset lancar. Kemudian ada yang quick. Ya, quick ratio itu artinya yang lebih liquid lagi. Ya, karena kita tidak menggunakan seluruh total aset lancar, tapi kita hanya menggunakan kas dan piutang saja. Kenapa? Karena kas dan piutang itu yang paling liquid. Yang paling kas itu adalah uang itu sendiri, sementara piutang itu adalah aset yang cepat dikonversi menjadi uang. Ya, jadi kita hanya menggunakan itu, jadi kas dan piutang saja dibagi dengan kewajiban lancar. Ya, contohnya seperti ini ya. Kasnya 50, kemudian piutangnya 30, ya, kewajiban lancarnya 40. Nah, kita hitung hasilnya adalah 2,0, ya. Idealnya adalah di atas 1. Ya, berarti ini sangat ideal. Berarti kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya itu sebesar 2 kali lipat. 2 kali lipat kemampuan perusahaan, atau kas dan piutang itu 2 kali lipat lebih besar daripada utang yang akan jatuh tempo. Artinya perusahaan sangat siap ketika utang itu akan jatuh tempo. Berarti perusahaan tersebut liquid, ya, bebas dari kebangkrutan gitu, bebas dari risiko-risiko. Kemudian ada rasio solvabilitas. Ya, rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya, ya, kewajiban-kewajiban jangka panjang biasanya. Yang pertama adalah DER-nya, debt to equity ratio. Debt to equity ratio itu adalah rasio utang terhadap ekuitas. Ya, kita ingin membandingkan apakah perusahaan tersebut memiliki utang yang lebih besar daripada ekuitas. Ya, berapa rasio utang terhadap ekuitas? Ya, yang sehat itu adalah ketika ekuitasnya lebih besar.
Sehingga semakin kecil rasio ini itu semakin baik. Ya, idealnya itu di bawah 1. Ya, jadi semakin kecil semakin baik, artinya rasio utangnya lebih kecil kan. Berarti ekuitasnya lebih besar gitu. Ya, kita contohkan di sini total utangnya, utang jangka pendek ditambah jangka panjang ya, 40 ditambah 150 dibagi 210, 0,9. Ya, ini termasuk ideal ya, karena di bawah 1. Kalau 1 itu ya berarti utang itu sebesar 1 ya, lebih 2 kali lipat ya besarnya dibanding ekuitas. Ya, kemudian yang kedua ada debt to asset ratio ya, atau DAR ya. Total utang dibagi dengan total aset. Ya, 190 dibagi dengan 400, 0,475 ya, ini kategori baik juga karena di bawah 0,05. Ya, perbandingan utang terhadap total aset. Ya, karena utang yang ketika akan jatuh tempo itu sumbernya dari mana untuk membayar itu dari aset tentunya. Ya, berarti di sini asetnya lebih besar ya dibanding dengan utang. Artinya ya perusahaan itu dikatakan solvable, bebas dari risiko-risiko kebangkrutan. Kemudian ada rasio profitabilitas. Ya, rasio probabilitas ini kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba biasanya ya. Contoh yang digunakan adalah ROE, return on equity. Ya, return on equity ini itu seperti apa ya? Kalau kita berinvestasi, menabung di deposito seumpama, ya ada kan imbal hasil ya dalam bentuk bunga. Biasa ditetapkan dalam 4%, 5%. Ya, kalau deposito sih mungkin paling tinggi 6% ya. Nah, kalau kita berinvestasi di sektor saham, nah ini paling penting juga kita lihat nih ROE, ya, return on equity. Seperti itu tadi itu. Kalau seumpama deposito hanya 4%, kemudian kalau kita investasi saham, kita lihat ROE perusahaan tersebut, anggaplah 10%, 15% apalagi, maka itu tentu lebih menguntungkan ya dibanding kita investasi deposito. Ya, laba bersih dibagi dengan ekuitas. Ya, ini sebenarnya lebih melihat efisiensi penggunaan ekuitas. Ya, labanya ada 80, ekuitasnya 210. Ya, sehingga hasilnya adalah 38,1%. Nah, ini sangat luar biasa baik. Ya, bagus sekali. Artinya tingkat pengembalian modal yang kita miliki ketika kita berinvestasi itu sebesar 38,1%. Ya, rasio ini semakin tinggi semakin bagus. Biasa juga ada yang mengatakan bahwa berapa sih batas ROE yang ideal? Ya, ada beberapa pendapat yang mengatakan ROE yang ideal itu di atas 10. Ya, di atas 10%. Karena kalau di bawah, itu orang akan memilih berinvestasi yang paling aman ya, obligasi ataupun di deposito. Kemudian return on asset ya, ROA. Laba bersih dibagi dengan total aset. Ya, contohnya kita ya 80 dibagi 400 sama dengan 20%. Ya, semakin besar juga ini semakin baik. Ya, 20% itu juga itu adalah angka yang ideal. Ya, berarti perusahaan itu lebih efisien ya menggunakan aset-asetnya dalam menghasilkan laba. Kemudian rasio efisiensi. Ya, turnover nih biasanya nih.
Ya, inventory turnover itu adalah tingkat perputaran persediaan. Ya, jadi menghitungnya adalah beban pokok penjualannya, cost of goods, ya, beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Ya, kita contohkan beban pokoknya adalah 300 dibagi dengan rata-rata persediaan itu adalah 20, yang sama dengan 15 kali. Ya, ini menunjukkan cepatnya persediaan tersebut terjual. Seberapa cepat persediaan itu terjual. Nah, ini adalah 15 kali lebih cepat. Ya, sehingga semakin besar angka ini semakin baik. Artinya tingkat perputaran persediaannya itu sangat cepat. Ya, sehingga akan tentu lebih efisien. Kenapa efisien? Karena termasuk mengurangi biaya pemeliharaan, ya, biaya kerusakan. Kalau seumpama lama tersimpan di gudang, itu kan akan berpotensi rusak, hilang, ya, dan lain-lain. Ya, maka semakin cepat semakin baik. Ya, jadi turnovernya itu 15 kali itu juga sangat baik. Artinya 15 kali lebih cepat. Kemudian saudara sekalian, kita melihat teknologi untuk analisis keuangan. Ya, sekarang ini tentu sangat mudah kita melakukan analisis laporan keuangan. Ya, kita bisa kalau secara ini semi manual sih masih menggunakan Excel. Ya, Excel kita bisa gunakan itu gampang sekali juga, ya. Sangat mudah sekali. Saya kira kita semua sudah paham, ya, bagaimana menggunakan Excel, ya, menggunakan prompt-promptnya, perintah-perintahnya itu. Ya, kita bisa menghitung secara otomatis dengan Excel, ya. Sebenarnya sih saya biasa simulasikan, ya. Ya, seperti ini tuh hasilnya tuh, ya. Ini perhitungan saya sendiri, ya. Disimulasikan, ya, seperti itu hasilnya. Nanti kita lihat. Kemudian juga kita bisa menggunakan Power BI, ya, ini adalah sebuah aplikasi dari BI, ya, Power BI, ya, visualisasi data keuangan, ya, grafik, tren, laba, ya, diagram perbandingan rasio. Kemudian kita juga bisa menggunakan, ya, teknologi QuickBooks, ya, otomatisasi pembukuan dan pelaporan keuangan, ya, ini masih berbayar sih nih QuickBooks. Ya, kita bisa menyusun laporan keuangan di sini secara otomatis. Ya, dan bagusnya lagi ini akan terintegrasi dengan bank sehingga akan memudahkan proses rekonsiliasi transaksi. Ya, karena juga akan bekerja secara otomatis. Ketika kita ingin melakukan pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, ya, itu disebut dengan rekonsiliasi. Nah, kemudian ada AI, ya, Artificial Intelligence. Ya, kita cukup masukkan angka-angka, kemudian kita perintahkan kepada AI untuk menghitung. Ya, yang ada di handphone kita aja tuh bisa tuh, Meta AI itu bisa digunakan tuh. Masukkan angka-angkanya tadi yang seperti yang kita gunakan tadi, ya, total aset, kemudian total ekuitas, kemudian juga liabilitas. Kalau kita ingin menghitung rasio likuiditas, ya, apakah solvabilitas, profitabilitas, atau efisiensi. Ya, sangat gampang sekali. Kita masukkan angkanya, AI langsung memberikan angka-angkanya, dan lebih canggih lagi karena bisa langsung beserta dengan analisis dan interpretasinya. Ya, tergantung prompt yang kita berikan. Perintah apa yang kita berikan, maka AI akan
mengerjakan itu, ya, dan ya kita sisa melihat hasilnya saja. Ya, semakin canggih prompt yang Anda buat, maka semakin canggih pula hasil yang keluar. Kalau Anda membuat prompt-prompt yang sederhana, ya hasilnya juga seperti itu. Ya, ada cara-cara tersendiri ya kalau menggunakan AI. Ya, semakin Anda analitik memberikan pertanyaan yang analitik, maka semakin ya kompleks juga jawaban-jawaban yang diberikan. Oke, kemudian ya ini adalah contoh kasus, studi kasus analisis kinerja PT Telkom Indonesia. Ya, data keuangan Telkom 2023 ya, ini diambil dari laporannya Telkom. Contohnya neraca ya, total aset 500, total utang 200, ekuitas 300, ya labanya adalah 25 triliun. Pertanyaannya adalah hitung ROE dan debt to equity ratio ya, DER. Kemudian bagaimana kinerja Telkom berdasarkan rasio tersebut? Ya, ini jawabannya ya kalau kita hitung berdasarkan data ini, ROE-nya adalah 8,33. Kemudian DER-nya adalah ya debt to equity ratio sama dengan 0,67 ya, semakin kecil ini semakin baik, kalau ROE itu semakin besar semakin baik. Sehingga interpretasinya ya ROE 83 itu menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas yang cukup baik. Ya, meskipun masih di bawah rata-rata ya 12-15% yang ideal. Kemudian DER-nya juga masih lumayan bagus ya, 0,67 ya, di bawah 1. Berarti utang perusahaan 67% dari ekuitas, termasuk kategori risiko sedang. Nah, kemudian kalau menggunakan Excel ya seperti ini, ya hasilnya kalau ini saja kita ambil ya, kita masukkan di Excel, kita masuk di perintahnya Excel itu ya, di apa itu kan ada untuk membuat grafik, ya otomatis akan terbentuk seperti ini. Ya, ini yang saya buat sendiri nih. Ini datanya di atas, ya otomatis akan terbentuk. Sebenarnya kalau kita menggunakan chart ya, ini saya gunakan dua model ya, sama aja sebenarnya. Ya, dari sini kita melihat current ratio-nya ya. Current ratio-nya sebesar ya, kalau kita bandingkan antara Indosat dengan Telkom ya, Telkom 1,8, Indosat 1,5 ya, berarti Telkom memiliki likuiditas yang lebih baik dibanding Indosat. Ya, karena ya meskipun sama-sama rasionya di atas 1, tapi kalau kita melihat yang mana yang lebih baik, maka Telkom yang lebih baik karena lebih besar. Karena current rasio ini lebih besar, maka itu lebih bagus. Artinya ketersediaan asetnya, aset lancarnya itu lebih besar dibanding dengan utangnya. Ya, artinya lebih siap Telkom dibanding Indosat. Kemudian ROE-nya juga ya, ROE-nya 8,33 Telkom, kemudian Indosat 6,5. Ya, meskipun sama-sama masih di bawah standar sebenarnya. Tapi Telkom tentu lebih baik, ya ROE-nya lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa Telkom ini lebih efisien dalam menghasilkan laba dan modal sendiri, ya dari modal sendiri, ya dibanding dengan Indosat, ya meskipun memang ya masih perlu meningkatkan ROE-nya mereka. Kemudian DER-nya, ya, debt to equity ratio, ya Telkom 0,67, kemudian
Indosat itu 0,85 ya, lebih besar ya Indosat. Ya berarti utang Indosat itu lebih besar. Ya, artinya aset-aset yang dimiliki oleh Indosat itu lebih banyak dibiayai dari utang dibanding modal sendiri. Ya, maka dari segi DER-nya, Telkom juga jauh lebih baik ya dibanding dengan Indosat. Ya, jadi interpretasi secara keseluruhannya bahwa ya kalau pertanyaannya siapa yang lebih baik, maka tentu saja dari segi likuiditas ya maka Telkom lebih unggul ya karena current rasionya lebih tinggi. Kemudian dari segi profitabilitas juga ya Telkom juga lebih unggul karena ROE menunjukkan efisiensi yang penggunaan likuiditasnya. Kemudian dari segi struktur modal Telkom juga lebih unggul karena DER-nya lebih rendah ya sehingga lebih konservatif lah. Ya, maka secara keseluruhan ya Telkom ini menunjukkan kinerja keuangan yang lebih solid ya dibandingkan dengan Indosat. Ya, baik dari segi likuiditas, probabilitas maupun solvabilitas. Ya, ini saya kira mudah disimulasikan, saudara sekalian. Boleh simulasikan masing-masing sendiri ya menggunakan angka ini. Ya, masukkan angka ini buat di Excel. Atau silakan juga menggunakan AI. Ya, contoh kalian bisa menggunakan ChatGPT ya. Ya, bisa menggunakan apa namanya ya, banyaklah AI itu. Ya, Gemini dan lain-lain. Oke, saya kira demikian saudara sekalian materi kita hari ini. Terima kasih atensinya sekalian. Ya, insyaallah berikutnya kita akan temu live Zoom ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.